Tenang, di fake it till you make it. Stupid people, lo tahu nggak sih kalau UNESCO itu menyebutkan Indonesia berada di urutan kedua dari bawah soal literasi di dunia. Artinya minat bacanya itu sangat rendah. Menurut data yang dihimpun oleh UNESCO, minat baca masyarakat Indonesia sangat memprihatinkan. Hanya sekitar 0,0001% doang tuh. Artinya dari sekitar 1.000 orang Indonesia, cuma 1 orang aja yang rajin membaca. How crazy is that? TBL. Takut banget loh. Nah, riset berbeda bertajuk World's Most Literate Nations Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret tahun 2016 lalu nih, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca. Persis berada di bawah Thailand dan juga di atas Botswana. Padahal ya, dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia tuh berada di atas negara-negara Eropa. Tragis banget kan? Maksudnya mediumnya udah ada nih, infrastruktur kita untuk membaca tuh udah ada. Jadi kenapa ya kira-kira lo dan teman-teman tongkrongan lo itu males baca? Kita cari tahu bareng kali ya. Stupid people, apakah lo ngerasa buku-buku itu kayak kurang seru gitu daripada grup gosip lo? Apakah lo termasuk orang yang merasakan keresahan ini? Ataukah buku itu kurang menggairahkan dan memancing hasrat menggebu untuk membaca? Apa sebenarnya lo ini masih hidup di zaman perang huru-hara yang berisik, yang banyak invasi-invasi dari orang, intervensi-intervensi dari pihak lain? Tenang, kita punya solusinya. Pertama, matiin HP lo biar fokusnya nggak kebagi. Dan jangan jadi gampangan deh, stupid people, alias gampang kegoda gitu karena notif masuk. Hirauin aja, lanjut baca. Kedua, kalau bukunya bosenin, cari buku yang sesuai sama selera lo, sama minat baca lo. Tapi, gak ngerampas buku orang juga kali. Kacau juga nih 2 orang ya. Ketiga, kalau lingkungan yang gak kondusif, fix, lo harus cabut dari tempat itu. Cari tempat yang sepi, kayak toilet ya, misalnya kayak di video ini toilet ya contohnya. Atau punya saran lain? Kayaknya lebih bagus saran tempat lain gak sih daripada ini di toilet? Tapi poinnya nangkep kan? Hai, saya Fahri. Saya Benta. Kita adalah Wise Man. Jadi di sini kita akan menyimpulkan apa yang sudah kalian tonton barusan. Dan kita akan merubah stigma kalian tentang apa itu membaca. Membaca adalah sebuah hal yang menyenangkan. Dengan membaca kita akan mendapatkan sebuah wawasan yang sangat luas. Dan dengan membaca pula, kita akan diperkaya oleh vocabulary yang memperkaya diksi kita untuk dipergunakan di percakapan sehari-hari. Dan bagi kalian yang beranggapan bahwa membaca itu sangat sulit, mungkin itu karena kalian memilih buku yang tidak tepat dengan minat kalian. Betul. Dan mungkin kalian yang bingung ingin memulai buku apa ya, mungkin bisa dari buku biografi seperti buku yang satu ini. Bukunya John Lennon yang ditulis oleh Gilbert Choki. Jadi, buku ini menjelaskan tentang lahirnya John Lennon hingga dia ditembak mati oleh fansnya sendiri.
Atau kalian bisa mencoba membaca buku yang bersifat multipatif yang berjudul Seni untuk Bersikap Bodoh Amat. Dan itulah 2 buku rekomendasi dari kita. Semoga bisa menolong kalian untuk memulai membaca. Betul. Dan tidak ada kata untuk malas membaca. Saya Benta, Saya Fahri. dan kita adalah Sharing time. Nah, saat ini kita udah terhubung sama beberapa stupid people yang berkesempatan buat sharing rekomendasi buku buat lo semua di minggu ini. So, let's start with Dea Febrianti. Lo punya buku apa nih buat para stupid people baca di waktu senggangnya minggu ini? Ya, gue pengen merekomendasikan buku Kubik Leadership ini. Jadi di buku ini menceritakan kita bagaimana kita menjadi pemimpin yang baik gitu dan bisa merubah sikap kita sih kayak gitu. Ini sih yang pengen gue rekomendasiin kepada stupid people ya, buku ini gitu, Kubik Leadership. So, apa nih yang menarik dari buku ini? Iya, karena dibandingkan sekian banyaknya buku tentang pengembangan diri yang udah pernah gue baca nih Yarin, gue nih terkesan banget dengan buku Kubik Leadership ini karena dia itu kayak mampu memaparkan teori sekaligus memandu dan membimbing pembacanya untuk mengubah diri menjadi lebih baik lagi gitu. Seluruh bagian dari buku ini juga perlu dibaca untuk dijadikan pijakan kita dalam berpikir, bersikap, dan bertindak untuk meraih kesuksesan di dunia ini gitu loh. Itu sih. Oh, berarti basically buku ini kayak ceritain tentang gimana sih kiat-kiat menjadi seorang leader gitu ya. Iya, benar banget kayak gitu. Yang di sana lo bisa Iya. benar-benar yang lo bisa belajar gimana karakter development juga lewat buku itu kayak basically tentang ya gimana sih seorang pemimpin gitu dengan karakternya, dengan pembawaannya yang bisa dibawa ke sehari-hari juga gitu ya. Iya, kayak gitu. Kurang lebih. Wah, menarik banget nih. Lanjut, kita pengen denger rekomendasi buku dari Apika. Boleh diceritain dan diperlihatkan buku apa nih yang menarik banget buat lo baca minggu ini? Ya, jadi aku ada rekomendasi yang judulnya tuh Berdamai dengan Rasa Malas. Jadi buku ini tuh efektif buat dibaca. Jadi selain bahasanya yang ringan, juga part-part dari buku ini tuh gak begitu banyak sehingga gak bosen untuk dibaca. Terus buku ini tuh si pembaca tuh bakal diperkenalkan kepada sebuah sifat yang identik dengan rasa enggan untuk melakukan aktivitas, kayak misalnya males ngerjain tugas, terus kamarnya berantakan setiap hari, gak pernah diberesin gitu. Nah, karena orang yang berdeal atau ngalamin hal ini tuh dekat dengan perasaan atau masalah depresi. Nah, penderita depresi itu bakal mendapati kekosongan dalam diri karena yaitu mulai dari terbengkalainya tugas-tugas dan kebersihan. Jadi di buku itu dijelasin bagaimana kita mengatasi semua itu gitu. Jadi itu cocok banget dibaca buat khususnya ya orang-orang dengan rasa malas yang sangat tinggi gitu. Oke, menarik banget bukunya. Tapi untuk lo sendiri, apakah buku ini tuh memberikan dampak yang konkret gitu buat diri lo? Kayak dalam kehidupan sehari-hari, jadi terpengaruh nggak karena lo baca buku itu? Iya, terpengaruh ya sedikitnya karena jadi kayak termotivasi aja gitu. Jadi dalam bukunya tuh kebanyakannya kata-kata yang setidaknya menyindir kita gitu supaya kita mau melakukan hal tersebut gitu. Oke, nah ini ada wise man juga bergabung bersama kita di sharing session kali ini. Mungkin untuk para wise man ada yang ingin ditanyakan ke dua responden stupid people kita pada hari ini mengenai buku yang mereka review, atau kalian punya rekomendasi buku juga yang mau dikasih tahu ke stupid people di rumah untuk dibaca minggu ini, boleh? Saya mungkin boleh mau bertanya ke Apika. Jadi di dalam buku itu teh apa sih yang bikin menarik dari si pembaca gitu bisa narik
ke buku itu teh gitu biar bisa baca ada hal yang unik atau apa gitu di dalam bukunya. Iya, jadi yang kayak aku bilang tadi, bahasa dari buku ini tuh bahasanya ringan, jadi yang baca tuh gak pusing sama bahasanya. Rata-rata kan buku, kalau buku khususnya kayak improvement gini kan bahasanya tuh agak berat gitu ya. Nah ini tuh bahasanya mudah dimengerti gitu, terus part-partnya tuh kayak pendek halaman-halamannya tuh, terus dikasih tahu apa contoh-contoh untuk kita dapat melaksanakan aktivitas yang mungkin dulu itu si pembaca tuh kayak benar-benar jauh dari kata rajin gitu. Jadi gampang lah gitu cara cepatnya tuh mengubah dari buku ini si orang-orang yang membaca tuh. Oke, berarti penggunaan bahasanya juga penting ya untuk untuk jadi unsur favoritnya sebuah buku gitu, kayak biar enak bacanya, biar ringan juga, walaupun topiknya berat sebenarnya, tapi kalau dikupas secara sederhana bisa lebih kena dan juga bisa lebih sampai gitu ya pesannya. Oke, untuk Wise Man yang satu lagi, apakah ada yang ingin ditanyakan ke Stupid People Ada. kita pada hari ini? Oke, Ada boleh, banget nih, silahkan. stupid people buat stupid yang dia. Halo. Iya. Emang udah sampai bab berapa bacanya? Jadi gue baru sampai bab ini sih, Ben, bab pemimpin keyakinan gitu. Jadi seorang pemimpin itu harus mempunyai keyakinan gitu, keyakinan dalam diri, keyakinan dalam apa namanya menata diri ini gitu. Keren. Wah, surprisingly menarik-narik banget ya rekomendasi dari Stupid People pada malam ini. Jadi nggak sabar buat baca juga. Stupid People di rumah, jangan mau kalah dong. Pokoknya gue tunggu lo nongkrong di sini minggu depan buat gantian sharing. So, jangan lupa baca dan juga jangan lupa kulik juga nih rekomendasi buku dari para responden kita malam ini. So that was it, Stupid People. Itulah tadi tips and trick yang bisa lo lakuin dan juga lo tiru di rumah untuk menghadapi kendala-kendala dan juga gangguan-gangguan lo dalam meningkatkan minat baca. Gimana pun juga baca itu penting banget untuk menambah knowledge, jadi kita bisa menghadapi dunia dengan lebih siap gitu, dengan modal yang kita punya. Kalaupun nggak dapet knowledge atau skill baru, ya minimal dapat hikmahnya aja ya dari video ini. So, sampai ketemu minggu depan di jam yang sama. Jangan lupa, fake it till you make it. Bye!